tema kita ke sini. Sekarang begini Pak Ustadz. Sekarang ya, yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustadz begini. Tolong jelaskan kepada saya. Bagaimana mungkin Nabi Anda, nabinya umat Muslim Muhammad, memberitakan Tuhannya orang-orang Quraisy, yang disembah oleh orang-orang Quraisy, yang dipakai oleh orang-orang Quraisy sebelum, bahkan di masa fatrah mereka itu menyembah Allah. Di dalam Al-Quran itu ada satu pertanyaan. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Makanya Muhammad dan orang Quraisy itu saling setuju. Nah masalahnya begini, kenapa Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah di Makkah, di Ka'bah itu dipromosikan sebagai Tuhannya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ini yang berat. Inilah fitnah yang keji yang sampai sekarang masih dipercaya oleh Gus Wapi. Silakan. Berat. Makin pusing kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sepertinya diskusi kita agak berbobot ini, saudara. Berat sih. Pakai data ya. Saya dari tadi pakai data nih, tapi saya tidak menemukan satupun data yang ditampilkan oleh Mas Edis. Kata dia, saya harus pakai Quran. Tapi dari tadi, Mas Edis gak pernah buka Bible. Bayangkan. Coba tampilkan data itu. Pertanyaan-pertanyaan saya di awal kan banyak itu yang gak terjawab. Tampilkan. Contoh, saya minta dalil di Bible, kalimat Injil lalu menjadi evangelion. Perubahan kata itu dijelaskan dalam Bible. Di mana? Di mana Mas Edis? Di Bible. Ada nggak? Karena saya tahu Bible itu bukan kitab bahasa. Itu kitab suci yang Anda anggap sebagai kitab yang fenomenal. Sama seperti ketika Anda bertanya kepada saya, mana di Al-Quran penjelasan lafaz Allah? Al-Quran itu bukan kitab bahasa, saudara. Ini pertanyaan yang konyol sebenarnya. Saya sedang berhadapan dengan orang yang sama sekali gak perhatian dengan bahasa ini. Yang kedua, penulisan Bible dengan menggunakan bahasa Yunani. Alasannya, karena saat itu Yunani lagi populer di dunia. Keren kan ya, seolah-olah keren gitu ya. Agar bisa dibaca orang Bali katanya. Tapi terbukti saudara ya, terbukti banyak dari kalangan Islam yang paham bahasa asli Al-Quran, tapi sedikit dari orang Kristen yang paham bahasa Yunani. Jediar saudara datang di saudara. Ayo, coba kita adu sekarang. Saya ngomong bahasa Arab, Mas Edis pakai bahasa Yunani. Pelangga pelomo saudara. Itu kehebatan Islam. Tetap menjaga bahasa aslinya. Sehingga Islam tidak menolak terjemahan. Mau diterjemah bahasa Inggris? Ada. Mau pakai terjemahan Indonesia? Ada. Mau pakai terjemahan Turki? Juga ada. Tapi bahasa aslinya harus tetap baku. Karena kalau nanti terjemahan itu salah, maka kita akan merujuk ke bahasa aslinya. Kalau Mas Edis, Yunani nggak bisa. Ibrani nggak bisa. Suryani apalagi? Wa maqali inna rahmatan kan gitu. Tambah nggak bisa. Sehingga ketika dari kecil orang Kristen sudah diajari terjemahan, kalau ada terjemahan yang salah, mereka gak tahu bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya pun sudah terjemahan. Bayangkan, bahasa asli perjanjian baru sudah terjemahan. Apa? Yunani. Karena bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Jadi bahasa perjanjian baru itu sudah terjemahan dari dulu. Diterjemah lagi ke Indonesia. Diterjemah lagi ke Yunani. Diterjemah lagi ke Jawa. Dari terjemahan diterjemah. Beda sama Quran. Al-Quran, banyak orang Islam bisa membaca Al-Quran. Banyak orang Islam paham bahasa Arab. Apalagi yang ada di pesantren, saudara. Tetapi ketika ada terjemahan yang salah, maka kita bisa mengoreksi mana yang salah dan mana yang benar. Itu kehebatan umat Islam, Mas Edis. Quran bukan tidak menerima terjemahan, tapi Quran tetap membakukan bahasa asli dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar suatu saat kita belajar bahasa Arab, ada ketikan yang salah dari terjemahan, kita tahu. Kalau Bible dari awal sudah terjemahan Yunani.
Sedangkan bahasa asli dari Yesus adalah Aram, diterjemah lagi Indonesia. Bayangkan. Makanya Mas Edis adalah, mohon maaf, umat salah terjemahan. Karena bahasa aslinya aja gak bisa gitu loh. Bahasa aslinya gak bisa. Bahasa Aram, yang asli berarti Aram. Yunani itu sudah terjemahan berarti. Jadi umat salah terjemahan ini susah kalau ngomong sama umat yang tahu teks asli. Gitu loh. Ini made in Islam ini, asli ini. Bahasa Arab. Dari awal Nabi Muhammad sudah keren itu. Gitu loh Mas Edis. Jadi hancur kalau ngomong sama Islam. Hancur Mas Edis. Sudahlah. Kemudian apa lagi tadi tuduhannya itu? Nabi Musa ya diceritakan di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Loh, saya kan sudah nggak ngomong dari awal Mas Edis. Quran dari juz 1 sampai juz 30 turunnya ke Nabi Muhammad, makanya narasinya pakai Arab Mas Edis. Narasinya pakai Arab. Berarti Quran terjemahan ya? Loh, narasinya terjemahan dari bahasa Nabi Musa, tapi bahasa asli Nabi Muhammad adalah Arab. Karena Al-Quran turun ke Nabi Muhammad, berarti bahasa Quran tetap eksis, asli gitu loh. Oke. Sudah diakui sama dia bahwa Quran itu kita terjemahan ya teman-teman ya. Loh ya enggak lah. Framing. Tuh kan, lu. Framing ini. Tadi mengakui loh Quran kita Ayo, terjemahan framing loh. kau. Teman-teman ditangkap ya, itu ya. Ya, ayo, lanjut. Itu videonya itu ditangkap itu teman-teman. Dia sudah mengakui bahwa Quran kitab terjemahan. Yes. Ya, sayang sekali ya. Ini sekelas Gus loh. Tapi nggak ngerti temanya. Gus Wafi, kita ini bukan bahas mengenai umat yang paling hafal bahasa gitu loh. Kami ini nggak mendewakan bahasa. Memang saya akui bahwa untuk pendekatan yang paling dekat agar kita betul-betul mengerti makna yang sebenarnya, memang kita harus cari bahasa aslinya. Saya setuju dengan itu. Seperti apa bahasa asli Tuhan kita yaitu Yesus ketika Yesus mengajar murid-murid. Bahasa aslinya itu bahasa Aram. Dari mana kita bisa tahu? Contohnya ketika Yesus berkata, "Talitakum," katanya. "Efata," terbukalah. Itu kan dalam bahasa masih bisa kita baca itu dalam Injil kita. Lalu Yesus berkata, "Efata," terbukalah, yang artinya terbukalah. Nah, kata-kata itu mengindikasikan bahasa apa yang sesungguhnya aslinya digunakan oleh Tuhan kita, yaitu bahasa Aram. Saya setuju, memang supaya kita betul-betul ngerti maksudnya, kita harus merujuk ke bahasanya. Tapi tema kita bukan itu, Gus. Aduh, gimana sih? Tema kita bukan yang itu. bahasa Arab. Ada nggak? Gini, Gus. Tema kita itu adalah tidak ada nabi yang memberitakan sesembahan bernama Allah selain daripada Muhammad. Nah, tadi kan Gus Wapi sudah mengatakan bahwa Allah menceritakan kepada Muhammad karena Muhammad orang Arab. Tapi ini pun nanti saya bantah ya, saya bantah. Tapi saya ikuti dulu narasi Gus Wapi. Muhammad orang Arab. Allah ngasih tahu nih sama Muhammad bahwa dulu Musa, saya dulu pernah ngomong sama Musa, "Innani anallah," sesungguhnya saya ini adalah Allah. Sekarang begini Pak Ustadz. Pak Ustadz di sini ada dalam satu dilema besar. Dilemanya begini. Ustadz Wapi mengakui bahwa itu hanyalah terjemahan ke dalam bahasa Arab. Ya kan? Bahwa Allah menerjemahkan kepada Muhammad bahasa Arabnya. Dulu memang kami nggak ngomongnya kami nggak bahasa Arab dulu ngomongnya. Tapi bahasa yang saya pakai dengan Musa. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bahwa sesungguhnya saya ini Allah. Nah, begini Ustadz. Tolong terjemahin sama saya bagaimana sesungguhnya bahasa asli itu diucapkan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Coba. Kan sesungguhnya saya ini Allah, innani anallah, itu kan bahasa Arab, terjemahan. Tolong, bahasa aslinya gimana dulu? Ah, meninggal nih kalau di sini. Dari sini nanti ketahuan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada sesembahan bernama Allah sebelum abad ke-7. Nah, masalahnya begini, kenapa sekarang teman-teman muslim dengan pedenya mengatakan para nabi menyembah Allah? Loh, emang ada gitu nabi-nabi yang orang Arab
Kan cuman Muhammad doang. Jadi begini loh Pak Ustadz. Dulu ini coba disinggung Pak Ustadz. Orang-orang Quraisy, ya, pagan Mekah, pagan Quraisy Mekah. Mereka itu kan menyembah Allah. Makanya beberapa kali itu mereka ditanya, jika kamu bertanya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Kan jelas tuh. Nah, sekarang begini Pak Ustadz. Coba. Tolong sebutkan kepada saya di kamus bahasa Ibrani mana, karena Al-Quran kan merujuk kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, ya kan? Ya Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada satu kaum yang lebih diutamakan daripada Bani Israel. Bahwa Bani Israel itu dikatakan di atas segala bangsa, disebutkan. Ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tolong sebutkan Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu. Jangan nanti Bani Israel dibilang bahasa Arab lagi. Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu, tolong tunjukin di dalam kamus bahasa mereka muncul kata Allah barang satu kali pun. Agak ada. Jadi nanti balik lagi ke Elohim. Elohim bukan Allah Pak Ustadz. Elohim itu sepadan dengan ilah, bukan Allah. Aduh. Ya, tolong silakan. Itu poin pentingnya. Ayo kembali ke tema. Ayo silakan Gus Wafi. Lelah nampaknya Gus Wafi. Salah lawan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa menilai ya dari awal perdiskusian sampai detik ini, siapa yang nunjukin data dan siapa yang hanya modal bertanya. Kan seperti itu ya. Saya dari awal minta Bible Perjanjian Baru dengan bahasa Aram yang asli. Katanya ada. Ada kan? Ada kan? Lalu kita bandingkan dengan nanti. Sama nggak? Itu akan menjadi poin. Kenapa saya bahas itu? Karena Anda di awal menyinggung tentang bahasa dalam Al-Quran. Andaikan Anda tidak menyinggung, saya tidak akan menyinggung bahasa dalam kitab suci. Anda menyinggung bahasa dalam Al-Quran seolah-olah Allah menyampaikan cerita Nabi Musa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah dengan bahasa Arab. Makanya saya minta sekarang, mana dalam bahasa Aramaik di dalam Bible Perjanjian Baru dari Yohanes sampai Wahyu. Coba. Lalu Anda mengatakan itu diterjemahkan bukan dari orang-orang lokal. Siapa yang terjemahkan? Marah. Saya pengen tahu. Yang nulis tentang Isa, Yesus itu siapa? Kalau bukan orang lokal. Murid-muridnya sendiri dianggap murid ya. Anggaplah murid. Meskipun saya punya data, Yohanes bukan Yohanes yang menulis. Wahyu bukan Yohanes yang menulis. Saya punya data itu. Nantilah. Itu panjang nanti kalau di sana. Nah, lalu sampean mengatakan indani anallah. Ya. Jadi bahasa di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Ketika menceritakan bahasa-bahasa Bani Israel, Al-Quran sudah menyampaikan bilisani qaumih. Allah ketika berfirman dengan para nabi itu dengan bilisani qaumih. Ketika menyampaikan wahyu kepada para nabi, maka wahyu yang turun dari Allah bilisani qaumih, dengan bahasa yang dipaham oleh kaumnya. Wajar Al-Quran pakai bahasa Arab karena waktu itu turun untuk bangsa Arab, gitu loh. Ketika Nabi Musa, ya bahasanya Ibrani bro. Ada Musa menyuruh nyembah kepada Yesus? Ada di dalam Bible? Ada gak? Gak ada. Gak ada sama sekali. Menyuruh menyembah kepada Theos Nabi Musa, ada nggak? Nggak ada loh. Saya ini lihat ya, saya perhatikan di dalam Bible ini, semuanya Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah, saudara. Bayangkan, Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah di dalam bahasa Arab. Andaikan Bible ini semuanya berbahasa Arab, maka terjemahan Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Allah, bukan Yesus. Bukan Yesus. Kenapa kok udah diterjemah Yesus saja? Kan begitu ya, Dis? Nah, itu jawab, Dis.
Jangan sampean dari tadi, dari awal, pertanyaan Anda selalu saya jawab pakai data, Mas Edis. Ya, selalu pakai data. Tapi ketika saya bertanya kepada Mas Edis, tidak satu pun dari Bible berbahasa Aramaik yang Anda tunjukkan. Ayo coba kita buka Aramaik, Mas Edis. Buka, ya. Dengarkan saya ya. Buka Bible bahasa Aramaik, Perjanjian Baru. Lalu siapa Tuhan dalam Aramaik itu? Dibaca nanti. Siapa Tuhan dalam bahasa Aramaik? Gitu loh. Jadi antara saya ketika menyampaikan data sama seperti Anda nanti. Anda pakai data, saya pakai data gitu. Jangan kemudian Anda bertanya, tidak pakai data. Mana buktinya? Ibraninya mana? Loh, dari tadi saya minta gak dijawab loh. Ada nggak ada bahasa Aramaik itu? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, Mas Edis. Kalau ada, bilang ada gitu loh. Karena begini, kalau Islam, Mas Edis, ya Islam, saya katakan sekali lagi, tidak ada kitab suci tentang bertanya kepada ahlinya kecuali hanya Islam. Islam itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu tentang Al-Qur'an, maka bertanyalah kepada ahlinya. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, tanya kepada orang yang ahli bahasa Arab. Yang benar-benar mendalami ilmu Al-Qur'an. Tidak seperti Bible. Bible gak ada perintah seperti itu. Bertanyalah kepada bapak-bapak gereja kalau kalian tidak tahu. Maka wajar penafsiran berbagai di mana-mana. Ya, wajar. Masalah Tuhan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kenapa? Penafsirannya tidak dirujukkan kepada orang yang ahli. Al-Quran, kita harus bertanya kepada ahlinya. Lalu Mas Edis mengatakan begini. Loh, buktinya Al-Quran mencontek disuruh Nabi Muhammad melihat kepada ahlul kitab. Nah ini fatal lagi. Dia pakai surah Yunus, teman-teman. Pakai surah Yunus ini ya. Mas Edis itu hanya modal terjemahan. Saya katakan, Mas Edis kekuatannya terjemahan. Waduh, tinggal 5 detik ini. Ya, saya jawab setelah ini ya. Ini ada datanya. Maksud dari ayat surah Yunus, bertanyalah kepada ahlul kitab sebelum kamu, itu ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir, la asyukku wala as'al. Nabi Muhammad tidak pernah bertanya dan tidak pernah ragu kepada waktu habis. Nanti saya tampilkan datanya. Waktu habis. Baik. Ini kayaknya dia bundir ini kayaknya dia. Oh, bundir. Mana datanya? Saya buktikan ya. Ya, Aramaik. Baik. Saya mulai dulu dari yang paling belakang biar yang paling fresh dulu ya. Aramaiknya tuh tampakkan dulu siapa Tuhan di sana. Ini waktu saya loh Pak Ustadz. Yang sampai di data saya. Aduh, kayaknya udah mulai kena nih mental. Pak Ustadz sabar, ini waktu saya nih. Mas Edis nggak keluarin data sama sekali. Loh, ini waktu saya loh Pak Ustadz. Iya, mana ya, coba. Iya, makanya biar saya jawab nih satu-satu kan banyak pertanyaannya. Makasih. Baik. Jadi tadi dia begini, hanya Quran yang mengatakan tanya kepada ahlinya, kata Al-Quran. Di dalam Bible nggak ada seperti itu. Dengan bangganya dia mengatakan demikian. Di dalam Bible puncak tertinggi pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri. Makanya ada satu ayat yang mengatakan, siapakah yang ingin menjadi penasehatnya? Masa Tuhan mau ada penasehatnya? Lihat ya, gini, lihat ya. Kalau kita serang omongannya Gus Wapi bilang begini, kalau kita tanya semua umat muslim, siapa ahlinya Al-Quran? Mereka akan menjawab, Nabi Muhammad, kata mereka. Tapi apa kata ayat Quran? Saya bukakan Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-1. Hai orang-orang yang beriman. Ini tentang orang-orang yang mau tanya nih sama Muhammad. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Dan Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ini ada kata-kata begini. Orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Loh, katanya suruh nanya sama Muhammad. Giliran ditanya sama Muhammad, nanti katanya menyusahin kamu. Ini gimana nih Pak Ustadz? Masa suruh nanya sama Muhammad, tapi kalau nanti nanya sama Muhammad, nanti dijelasin malah makin susah. Yang ada Pak Ustadz, kalau dijelasin itu makin gampang. Ini dijelasin malah makin susah. Bilang aja Pak Ustadz, sesungguhnya Muhammad tiada mampu dan tiada sanggup. Gitu.
Mana Bible Arameknya? Sebentar, ini waktu saya loh. Nampaknya ini berat ini. Pak Ustaz, begini ya. Ngomong aja gak ada data. Aduh, ini waktu saya. Aduh. Nampaknya udah mulai frontal ini. Aduh, nampak udah raut-raut wajah. Waduh, berat ini, berat. Ngomong aja, siapa yang gak bisa ngomong? Gus Wafi, ini waktu saya, Gus. Waktu saya loh. Terima kasih teman-teman. Begini ya, Gus Wafi ya. Bible Arameknya tampakkan. Loh, bagaimana mungkin Allah yang dia itu tempat bertanya malah suruh nanya ke orang lain? Ini gimana Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu sudah menjawab kok. Bahkan Allah sendiri ngomentarin, bayangkan Quran mengomentari Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami, yang disebutkan sebagai ayat-ayat mutasyabihat, ya, bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang bertakwa berilmu berkata, kami beriman, bukan kami paham, kami beriman bahwa ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah sekarang begini, kalau umat muslim ditanya apa arti alif lam mim, meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Bahkan Pak Ustadz yang terus-menerus mengklaim bahwa Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang terang, lisan bahasa Arab yang terang. Tapi dalam buku-buku tafsir didapati beberapa riwayat, bahkan Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar tidak mengerti isi ayat-ayat tersebut karena memang ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ya kan? Seperti misalnya rokim, ya kan? Nah itu sudah pernah saya jelaskan Pak Ustadz, itu merupakan kesalahan tulis. Kesalahan tulis, makanya sampai sekarang orang Islam tidak tahu apa itu rokim. Warokimi, di situ kan surat Al-Kahfi itu, ya kan? Bahwa tanda-tanda kebesarannya mereka masuk ke dalam gua dan rokim itu. Apa rokim? Ya kan? Nah, selidik punya selidik di dalam buku yang berjudul Decoding atau berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran, bahasa Al-Quran menurut bahasa Syria, didapati bahwa itu kesalahan tulis dan itu masih bisa kita buktikan secara ilmiah bahwa itu kesalahan tulis. Aduh, saya nggak sempat jawab yang ini, nunjukin Pesita. Kita punya Pesita Pak Ustadz, ada yang disebut dengan Pesita, yaitu Injil berbahasa Aram. Ah, seperti itu. Nampaknya udah berat nih, wajahnya sudah beda ini. Silakan, Gus Rafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya, berarti ya, nggak ada data sama sekali ya teman-teman ya. Oke lah. Oh, data tadi yang saya bacakan. Ya, kita tidak Al-Maidah maksa. 101. Ya, kita tidak maksa kalau memang nggak ada data ya sudah. Yang penting teman-teman sudah tahu semua. Beginilah Islam, begitulah teman-teman Kristen, gitu loh. Saya tunjukkan data. Saya pakai data terus. Ini ya, Mas Edis tadi yang belum sempat saya tunjukkan datanya adalah tentang surah Yunus, ya. Tentang surah Yunus. Ini ya, surah Yunus, saudara. Ayat 94. Fa in kuntah, apabila kamu Muhammad fi syakkin, ada dalam keraguan, mimma anzalna, tentang kitab suci yang kami turunkan ilaika kepadamu, fa asfas alil ladzina, maka bertanyalah kepada orang-orang yaqra'unal kitaba, yang membaca kitab-kitab min qablika, sebelum kamu. Nah, Ini ada tentang Nabi Muhammad menceritakan tentang ini. Qala Qatadah bin Da'amah, riwayat dari Qatadah bin Da'amah menyampaikan, balaghana, telah sampai kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini langsung Nabi loh, ya. Langsung Nabi yang menjawab. Ketika turun ayat ini, Nabi langsung jawab bagaimana? La asyukku wa la as'al. Aku tidak pernah ragu dan aku tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Jediar, selamat datang di kebenaran. Bertanya tentang apa, Edis? Apakah bertanya tentang kitab Bible? Apakah bertanya tentang perjanjian baru, perjanjian lama? Tidak, saudara. Tidak.
Wa kadza qala Ibnu Abbas, begitu juga mengatakan sahabat Abdullah bin Abbas, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, wal Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri. Wa hadza, ayat ini fihi tathbitun lil ummah, untuk menetapkan kepada umat Islam, wa i'lamun lahum, dan pengumuman kepada umat Islam, anna sifata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam mawjudah fil kutubil mutaqaddimah, bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad telah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, biaidi ahli kitab, di tangan-tangan ahli kitab. Jediar, selamat datang saudara di kebenaran. Berarti Nabi Muhammad bukan disuruh nanya Bible dis. Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, di dalam kitab-kitab terdahulu itu ada sifat-sifat dia, ada sifat-sifat tentang Nabi, bahwa Nabi telah dinubuatkan akan hadir di Arab menjadi Nabi yang rahmatan lil alamin. Itu yang disuruh nanya oleh Allah, bukan tentang Bible, bukan. Lalu tadi Mas Edis mengait-ngaitkan dengan ayat mutasyabihat. Ada ayat ya di dalam Al-Quran itu saudara, ini ya, kita buka ayatnya ya, surah Ali Imran ya, Ali Imran itu ya saudara, Ali Imran sekitar Ali Imran ayat 7. Ayat 7. Ya. Ini ya, ini kata di sini ya, ayat 7 ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an yang isinya ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat ini menjadi pokok Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang selain muhkamat ada juga di dalam Al-Quran ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti mutasyabihat itu, ibtigha al-fitnah, untuk menfitnah, wabtigha ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Ingat ya, orang yang hatinya tersesat. Tadi yang sering ngungkit-ngungkit mutasyabihat siapa? Mas Edis. Jediar. Berarti Mas Edis dikabarkan oleh Al-Quran tersesat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Kita buktikan saudara. Katanya kalau orang Islam ditanyakan makna alif lam mim akan pingsan katanya. Pret. Ini ya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti saudara. Di sini diterangkan, wa minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat, awailus suwar, itu adalah awal-awal surat. Di sini ada riwayat wa khadha fi ma'naha akharun fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Dhuha an Ibnu Abbas. Ini ya, sahabat Abdullah bin Abbas, terkenal sahabat yang alim, didoakan oleh Rasulullah. Fi qaulihi alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Qala anallahu a'lam. Akulah Allah yang lebih tahu. Jediar. Habis Ustaz. Udah tanya. Oke. Saudara. Oke, baik, kita tanggapi ya. Kita tanggapi. Baik. Ayo, datanya mana? Data baik, saya catat semua ya. Mana, saudara? Baik. Jadi pertama-pertama Pak Ustadz, lagi-lagi ya, sangat-sangat mengecewakan ketika Al-Quran mempromosikan, memproklamirkan bahwa Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Lagi-lagi tidak satupun Muslim menggunakan Al-Quran sebagai rujukannya. Ini sangat berat, saudara. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada ahli kitab. Nah, apa yang dilakukan umat Muslim? Jika mereka menemui keraguan di dalam Al-Quran, mereka tanya kepada orang-orang yang sesudah Muhammad. Kepada kitab Al-Imam As-Suyuti, kepada kitab Ibnu Katsir, kepada kitab ini, kepada kitab itu, karang-karangan yang muncul sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepada kamu, tanya orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, sebelum
Berapa kali? Makanya saya katakan, sungguh Ustadz Wapi termasuk orang-orang yang suka membolak-balikkan Al-Quran Nur Karim. Kenapa? Al-Quran memerintahkan saudara bahwa Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, bukan sesudahnya. Apa yang dilakukan umat muslim? Umat muslim malah menyalahkan kitab sebelumnya dan membenarkan kitab sesudahnya, yaitu kitab Al-Imam As-Suyuti. Ini berat saudara-saudara, ya kan? Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dikatakan bahwa jika mereka bertanya kepadamu tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah, dan hari kiamat itu boleh jadi sudah dekat. Boleh jadi sudah dekat, kata orang-orang saudara kita ini, ya kan? Al-KTP yang sudah masuk Kristen lagi, ya kan? Ya kan? Nah, sementara kalau di dalam kitabnya sesudah Al-Quran, Muhammad malah tahu hari kiamat hari Jumat. Gimana ini Pak Ustadz? Menurut Quran, kalau orang bertanya tentang yaumil akhir, hari penghakiman, hari kiamat, bilang hanya Allah yang tahu. Tapi menurut kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad tahu hari kiamat hari Jumat. Muhammad tidak menjalankan perintah Al-Quran. Itu akibat umat muslim lebih percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua, sudah dibuatkan sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Rujukannya mana? Rujukannya harus kitab-kitab sebelumnya. Masa rujukannya kitab-kitab sesudahnya? Ini gimana sih? Di dalam Al-Quran disebutkan mereka ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Lalu kenapa umat muslim tidak tanya tentang Muhammad kepada ahli kitab yang mengenal seperti anak mereka sendiri? Mereka malah tanya kepada kitab-kitab sesudahnya lagi. Kitab-kitab karangan Al-Imam As-Suyuti, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama ini, ulama itu, syekh ini, syekh itu. Semuanya kitab-kitab sesudah Al-Quran. Bagaimana mungkin mereka lebih mengenal Muhammad lebih daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Akibatnya apa? Akibatnya sifat-sifat kenabian itu adalah ada tompel di bahunya. Ini sungguh keji, saudara-saudara. Dari mana jalan ceritanya di dalam kitab-kitab Taurat? Ya, bahwa ada ciri-ciri Nabi itu tompel. Aduh, masa ciri-ciri Nabi tompel sebesar mangkok? Gimana nih Pak Ustadz? Makanya saya bilang, tolong Pak Ustadz, jangan berhentilah menyesatkan kaum muslimin yang awam-awam dengan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya kan? Kemudian, sekarang intinya begini Pak Ustadz. Intinya yang mau saya sampaikan kepada kalian, kalian itu membaca Al-Quran sambil terbalik. Karena apa? Karena Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi karena bacanya sambil koprol, maka kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sungguh terlalu. Silakan. Apa dis? Ini 18.000 orang yang nonton di tempat Ustadz 9.000, di sini 9.000. Ini 18.000 orang nih, tolong nih Pak Ustadz. Silakan. Des. Berikan jawaban ini. Umat sudah gelisah gundah gulana ini Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, Edis pakai surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Bertanyalah kitab kepada orang-orang yang ahli kitab sebelum kamu. Nah, berdasarkan ayat ini langsung dipahami oleh Mas Edis ya. Disuruh bertanya kepada orang-orangnya Mas Edis gitu loh. Dikira dulu di zaman Nabi Muhammad Kristennya itu model kayak Mas Edis kan gitu, yang pertama. Yang kedua, bukankah ketika umat Islam bertanya Bible itu harus satu perikop Mas Edis? Itu kalau kita nanyanya satu perikop Mas Edis,
Di dalam Al-Quran itu dikatakan, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jedar. Yang takut beneran kepada Allah, yang tidak akan mengatur-ngatur, berubah-ubah isi kitab Allah adalah para ulama Edis. Makanya di dalam surah Al-Anbiya nanyanya itu ke siapa? Fas'alu ahlal dzikri. Adapun bertanya kepada ahli kitab sudah dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang ngomong. La asyukku wa la as'al, kata Nabi Muhammad. Aku tidak ragu dan aku tidak bertanya. Tentang apa pertanyaan itu? Kalau baca Quran itu ada asbabun nuzul, Mas Edis. Sebab ayat ini turun masalah apa? Gitu loh. Kalau sama-sama ada pakai asbabun nuzul, kitab Anda, ini ya, saya pakai kitab sampean. Sampean tadi bahas kiamat kan? Sampean tadi bahas kiamat, bahwa Nabi Muhammad tahu kiamat hari Jumat, padahal Allah gak tahu, tidak ngasih tahu semua orang, kan begitu. Ini ya, Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini tentang hari kiamat ini. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, dan anak pun, Yesus pun tidak tahu, saudara. Yesus tidak tahu hari kiamat, katanya dia Tuhan. Hanya Bapak sendiri, anak gak tahu, Yesus gak tahu, apalagi keponakan dan mertua Tuhan. Bahaya itu. Kalau anak Tuhan saja gak tahu, apalagi keponakannya. Kan gak ada yang tahu itu berarti. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Katanya Yesus Tuhan, katanya dia firman Tuhan katanya. Kok gak tahu? Berarti lebih hebat Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad bukan tahu waktunya, tapi Nabi Muhammad dikabarkan oleh Allah hari Jumat, tapi gak tahu kapan Jumatnya. Maka itu juga sama seperti tidak tahu. Pokoknya Jumat kapan? Tidak tahu. Karena maksud tahu adalah, ma'rifah adalah tahu hakikatnya, kapan terjadi, jamnya, tanggalnya, tahunnya. Begitu. Lebih keren Nabi Muhammad, minimal sudah tahu hari Jumat daripada anak Bapak Yesus gak tahu ternyata. Apalagi keponakan Bapak dan istri Bapak, sudah ada yang tahu itu. Ya, gak ada yang tahu itu, Mas Edis. Bahaya itu, Mas Edis. Gitu loh. Saya kalau sampai pakai Bible Anda, maka musuh terbesar Mas Edis adalah kitabnya sendiri, gitu loh. Kalau baca Quran, Mas Edis, ada namanya asbabun nuzul. Ayolah Mas Edis, kita tingkatkan ngobrol kita itu. Kalau Mas Edis mengatakan, "Nggak usah rujuk ke ulama, nggak usah rujuk ke ulama." Loh, keilmuan di dalam Islam, Mas Edis, diskusi akademis di dalam Islam, kalau belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada ilmu nahwu sharaf, ada ilmu asbabun nuzul, ada al-itqan fi ulumil Quran, ada ayat an-nahari, ayat al-laili, ayat al-hadari, ayat as-safari, dan lain sebagainya. Ada nasikh, ada mansukh, semuanya ada. Tidak kemudian hanya terjemah lalu seolah-olah paham Quran. Beda, Mas Edis. Quran jangan samakan sama Bible. Baca terjemah langsung nafsiri, langsung jadi bapak pendeta. Semoga kalian terjemah, dipilih oleh Tuhan, diputar dan dicelupin. Bukan gitu, Mas Edis. Jangan sembarangan kalau Quran. Ya, kalau Quran itu ilmunya banyak. Balago ada ma'ani, ada bayan, ada bade. Keren Quran itu, akademisnya keren. Makanya ada istilah Bible dan Science. Sampai seperti itu. Gak ada istilah Bible dan Science, udah ada itu. Bible dan Science itu udah ada itu. Taurat dan Science udah ada. Karena sampai sekarang yang diteliti oleh para ulama sains, baik dari kalangan Kristen maupun Yahudi, Al-Quran. Bible gak laku di Science itu, udah laku itu. Gitu. Makanya mempelajari Quran itu ilmunya banyak. Tidak membaca Bible hanya terjemahan langsung jadi penafsir. Gitu, Bu. Oh, sudah habis waktunya? Sudah habis, santai. Baik. Oke, kita jadi kemana-mana ini Pak Ustadz ini. Saya tergantung sampean. Di Aramek dari tadi gak dikeluarkan sama antum. Baik, jadi ngomong-ngomong tentang sains ya, ini kalau misalnya saya ketik di Google Maps sekarang, ini kan saya di sekitar sini ya, saya ketik ini gereja Kristen Science. Sekarang ini sudah ada ini. Ada satu aliran baru ya, namanya nih misalnya First Church of Christ Scientist. Ada.
Jadi jangan dibilang nggak ada gereja saintis, ada. Di sini ada, yang nggak ada itu Islam saintis yang nggak ada. Karena sudah terlanjur harus beriman bahwasanya kencing unta itu adalah obat. Bahwasanya kalau lalat hinggap di minuman maka harus dicelupin biar jadi obat. Padahal secara ilmu medis bahkan WHO sudah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa kencing unta mengandung virus MERS. Itu penyebab MERS itu kencing unta. Tapi gara-gara berhubung Islam sudah kepalang beriman, ya pokoknya kencing unta obat. Walaupun sedikit diantaranya yang mau minum, yang masih waras-waras ya belum mau minum. Oke, kita kembali ke tema nih Pak Ustadz. Ya, saya tampilkan lagi nih. Saya tadi bertanya ya, bahwa kalau orang Islam kalau mau menjelaskan segala sesuatu harusnya berdasarkan Al-Quran. Tapi Pak Ustadz Wabi bilang, oh enggak, tanya kepada ulama. Nah ini masalahnya. Masalahnya begini, bagaimana mungkin umat muslim sudah diberi kitab, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa di dalam kitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin malah disuruh nanya sama ulama? Terus ulama nanya siapa? Kalau umat muslim dikasih kitabullah untuk supaya menjelaskan segala sesuatu, terus masa umat muslim malah disuruh nanyaan ulama? Terus ulama nanya siapa? Gimana sih? Makanya saya bilang, makin dipelajari, makin besar harapan besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Ini berarti nih saudara, kalau kita baca di dalam literatur Islam disebutkan bahwa umat muslim itu nanti akan terpecah menjadi 72 golongan, 73 golongan. Dan hanya satu diantaranya yang masuk surga. Karena mereka sudah terpecah-pecah. Terus mau nanya ulama yang mana Pak Ustadz? Beberapa kali saya nerima tamu dari saudara-saudara muslim. Coba, ulama di negara kita Indonesia sudah memfatwakan bahwa salam lintas agama itu haram. Tapi beberapa muslim yang datang ke sini, enggak, saya enggak mau saya ngikutin mereka katanya. Loh, katanya disuruh ngikut ulama, terus mereka enggak mau ngikut ulama, gimana ini ulamanya berbeda pendapat? Ya, masalah kunut dan enggak kunut aja sampai sekarang umat muslim masih gontok-gontokan, belum kelar. Ya kan? Akhirnya dicari resolusi. Sesungguhnya Muhammad pernah kunut dan tidak kunut. Jadi mau kunut tidak kunut dua-duanya sah. Saya teringat dengan sebuah hadis yang mengatakan umat muslim diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Memang ada pihak yang bertikai nih. Muslim yang satu bilang kalau takbiratul ihramnya ada yang segini, ada yang segini di bawah telinga, ada yang segini, ada yang di depan begini, ada yang begini, beda-beda, ya kan? Terus ada yang kunut, ada yang nggak kunut, beda-beda. Bagaimana cari solusinya? Cari solusinya adalah dengan cara berdusta, karena boleh berdusta dalam 3 perkara, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, maka boleh berdusta Pak Ustadz. Makanya saya bilang, dusta ditutupi dengan dusta pula. Makanya nggak ada kebenaran. Di dalam Injil dikatakan bahwa iblis itu adalah bapak segala dusta. Betul Pak Ustadz. Makanya saya bilang Pak Ustadz, makanya saya bilang mustahil Muhammad yang bergelar Al-Amin, bergelar jujur, di detik yang sama Anda percaya Muhammad ngajarin boleh berdusta. Berat saudara-saudara. Ya, terus mengenai bagaimana keponakan Tuhan. Inilah saya bilang. Makanya umat muslim itu memahami anak-anak Allah itu sebagai anak biologis sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat yang ke-101, ya. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Loh, bagaimana mungkin punya istri dulu baru punya anak? Berarti Anda berpikir bahwa Allah itu seorang pria. Udah habis waktu saya, panjang mau saya tanggapi. Silakan Pak Ustadz. Ngomong-ngomong ini berapa ronde lagi nih Pak Ustadz? Ya, penutupan nggak apa-apa. Oke, penutupan silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Gini, tadi Mas Edis mengatakan ada gereja sains katanya. Oh, memang ada di sini. Dari Indonesia belum ada. Iya. Ada gereja sains. Coba sampean jawab ini ya. Jawab secara sains ya. Ini. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh herdiknya. Coba. Langit ada tiangnya ini, coba jelaskan secara sains. Mau saya jawab sekarang atau nanti? Setelah ini dong, santai dulu waktu saya itu. Kalau di kitabnya Mas Edis, langit itu ada tiangnya. Iya, langit itu ada tiangnya itu, bergoyang-goyang lagi tiangnya itu. Ya, jawab secara sains, pengen tahu Baik. saya. Jawab pakai Bible ya, pakai Oke, Bible. siap. Tadi kan Siap. bilangnya kalau saya pakai ulama itu ada ayatnya Mas Edis. Kecuali gini Mas Edis. Saya ikut ulama itu ayatnya nggak ada di dalam Quran. Di dalam Quran nggak ada ayatnya. Baru sampean kritik saya. Loh, di dalam Quran ada ini nih. Saya baca ini ya. Nih, ayatnya ada, yang nyuruh ini Allah. Bukan orang lain yang nyuruh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ada ayatnya gitu loh. Orang yang benar-benar takut tidak akan menyelewengkan hukum itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Kecuali di dalam Al-Quran nggak ada nih, nggak ada ayatnya, saya buat-buat sendiri. Oke, ini yang merintahkan Allah. Allah yang nurunkan Quran yang ngomong. Saya pakai dalil Mas Edis. Sampean dalilnya mana? Sampean bisa nafsiri sampai seperti itu? Sampai dari tadi menjabarkan Bible dengan bebasnya seperti itu. Siapa yang nyuruh? Roh Kudus. Apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Kudusnya Oneness, dengan Roh Kudusnya Saksi Yehova, semuanya itu. Dengan Roh Kudusnya Katolik, Ortodok dan lain sebagainya. Kita aturannya ada. Di dalam Quran aturannya. Sampean di dalam Bible. Kalau kita sakit gigi, datangnya ke tukang ahli gigi, dokter gigi, bukan dokter jantung Mas Edis. Bahaya kalau dokter jantung. Quran seperti itu. Kalau nggak tahu, nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Ulama. Bible. Ada nggak Bible? Bertanyalah kepada bapak-bapak pendeta. Nggak ada. Makanya wajar. Semua keterangan Mas Edis adalah tafsir dari pribadi dia. Bukan dari ajaran Yesus. Bukan dari ajaran Paulus, bukan dari ajaran Musa, bukan dari ajaran Yesaya, bukan dari ajaran Meleakhi dan lain sebagainya. Bukan. Murni dari dirinya dia. Karena perintahnya ada. Di dalam Bible ada nggak? Mengikutilah pemahaman Musa, tidak ada. Ikutilah pemahaman Yesus ketika membaca Bible, tidak ada. Yang nulis aja murid-muridnya, itu pun selesai setelah puluhan bahkan ratusan tahun setelah Yesus meninggal. Gak bisa. Pernahkah Yesus mengkonfirmasi bahwa tulisan itu semuanya benar? Pernahkah ketika Paulus nulis surat, ada Yesus datang, oh tulisan kamu benar semua? Tidak pernah. Makanya itu murni dari diri Mas Edis penafsirannya. Tidak ada perintahnya, harus ngikuti paham siapa. Kalau kita ada aturan bro, sakit gigi datang ke dokter gigi, ban bocor datang ke tukang tambal ban, ke ahlinya. Itu namanya Al-Quran, itu Islam saudara. Bukan nafsiri pribadi. Gak bisa. Kalau memang benar-benar kitab suci, tidak bisa ditafsiri semua orang, gak bisa. Harus ahlinya. Kalau Al-Quran, hadis Nabi mengatakan bahwa Islam terpecah menjadi 73 katanya. Itu umat Islam bukan ulama. Jangan dikaitkan 73 umat Islam kemudian dikait-kaitkan sama ulama. Itu perpecahan umat Islam, bukan perpecahan ulama. Makanya baca hadis jangan pakai terjemahan. Ada ilmu hadis namanya. Ada ilmunya semua Mas Hadis. Coba jawab secara sains tadi itu.
Katanya ada gereja sains katanya. Sekian, terima kasih. Baik. Ini ngomong-ngomong sesi terakhir kita bagi dua aja Ustaz. Ya, baik. Oke. Sesi terakhir kita bagi dua ya. 5 menit kita bagi dua. Baik. Boleh nyebrang ya? Nyebrang maksudnya? Masih boleh kanter atau menjelaskan agama masing-masing? Boleh. Baik. Saya jawab ya. Jadi bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak boleh dipahami secara letterlek. Ya, tidak boleh dipahami bahwa itulah bunyi yang sesungguhnya. Apakah langit bertiang? Jawabannya jelas tidak. Tidak ada tiang langit. Tapi kenapa dikatakan tiang-tiang langit bergoyang? Itu bahasa metafor yang bisa kita dapati di dalam Al-Qur'an juga. Saya kasih contoh. Sebentar dulu Pak Ustadz. Ini waktu saya jangan ketawa-tawa. Ya. Begini. Kalau secara sains, apa sih pembentuk langit itu? Ya, dikatakan menurut sains, langit itu terbentuk dari gas dan udara. Ya, langit sering terlihat berwarna biru di pagi dan siang hari karena udara membiaskan cahaya biru dari matahari lebih banyak daripada cahaya merah. Jadi dijelaskan bahwa langit itu sebenarnya gas udara yang begitu luas. Lalu, kalau kita baca Al-Qur'an, hampir saja langit itu pecah, retak, terbelah. Apakah langit macam tanah liat yang terbuat dari bikin tembikar? Kan enggak, gitu loh. Jadi bahasa-bahasa metafor jangan dipahami secara literal. Kalau saya bilang, menurut ayat Al-Qur'an dikatakan hampir saja langit terbelah. Memangnya bisa kebelah langit? Orang langit aja gas kok. Sama seperti ungkapan di dalam Bible, tiang-tiang langit bergoncang. Bukan berarti langit itu punya tiang, Pak Ustadz. Itu jawaban saya ya. Kemudian saya tanggapi lagi yang masalah sains, karena ini bicara sains ya. Walaupun tema kita udah lari nih. Di dalam Al-Qur'an, di dalam ajaran Islam, di Quran nggak ada. Di dalam hadis, kitab yang Anda imani ya, disebutkan bahwa jikalau lalat masuk ke gelasnya umat Islam, maka tenggelamin ke dalam, minum. Satu. Kemudian yang kedua, kalau ada orang sakit, menurut Muhammad ketika ada suku Uranah itu ya, suku Okel dan Uranah, mereka datang kepada Muhammad dan disuruh Muhammad mendatangi kencing unta dan meminum air kencingnya. Tolong jelaskan secara sains, bagaimana mungkin kencing dan lalat yang sumber penyakit itu menjadi obat. Silakan Pak Ustadz. 2,5 menit. Dan kita udah ya. Sesi terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ini menunjukkan kebenaran Al-Qur'an saudara ya. Ternyata Mas Edis menjawab tentang tiang-tiang langit dengan bahasa aligoris katanya. Kalau pakai bahasa aligoris ya, itu yang punya cuma Al-Qur'an, saudara. Mohon maaf, Mas Edis. Bahasa aligoris itu yang punya cuma Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an ada ilmunya, namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu tentang ilmu majas. Majas dibagi menjadi dua, ada majas mufrad, ada majas murakkab, ada bab ma'ani, bayan, bades, banyak itu. Bahasa kalau Bible pakai ilmu apa? Aligoris itu. Gak ada ini. Aduh. Gitulah Mas Edis. Jadi mohon maaf Mas Edis ya, kalau Mas Edis memahami bahasa aligoris hanya milik Al-Qur'an. Karena majas di dalam ilmu balaghah itu hanya ada dalam Al-Qur'an Mas Edis. Hanya dalam Al-Qur'an, tidak ada. Saya tanya sekarang sama Anda. Apa ilmu dalam memahami Bible tentang bahasa aligoris? Apa ilmunya? Saya tunggu sampai ulang tahun Mas Edis. Nah ini ya, tentang sayap. Sayapnya lalat. Ini sebenarnya sudah penemuan dari dulu Mas Edis. Sayap lalat ini ternyata antara kanan dan kiri itu adalah obat dan yang kiri adalah penawarnya. Ini ya, bukan kata saya. Ini penelitian dan ini sudah ada di Google ada Mas Edis. Sampai buka Google itu sudah ada semua. Ini kan hadisnya ini kan, ini ya. Ini hadisnya bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'a adz-dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Kalau ada
apa namanya itu ya, lalat datang ke minuman kalian, maka tenggelamkan. Tsumma liyanzi'ahu, kemudian angkat. Ya, ini ternyata penelitian ini sudah ada ini. Nih, penelitian mengenai sayap lalat telah dilakukan beberapa kali. Yang pertama seperti dikutip dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rehab Muhammad Al-Atta 2014. Ia menemukan bahwa sayap kanan dari domestika atau lalat memiliki efek antibiotik. Jediar, saudara. Ayo, sampean jawab. Sudah pakai Bible sama Oke, sekali. waktunya sudah Ini habis, ada Ustaz. jurnalnya. Jurnalnya Waktunya ada. sudah habis. Dokternya tersebut. Ah, gimana? Ya, dokternya namanya Muhammad masalahnya. Kan bisa dokter loh. Masa Oke lah. dokter, oh berarti beda obat dari dokter Kristen sama obat tapi dari walaupun dokter Islam beda kalau sakit perut begitu. Begini Pak Ustadz, begini. Ya beda Walaupun apa enggak? Dokter kalau sakit perut antara Kristen dan Islam sama apa enggak Oh obatnya? beda, sesama Apa? Kristen aja beda. Apa? Ada dokter, Gimana? ada dokter yang kalau kita datang kepadanya bukannya sembuh malah sakit. Nah, ada. Iya. Jangan salah Pak Ustadz. Obatnya bukan sembuh. Kualitas Sembuh itu dokter pemilihan tuh Tuhan, beda-beda. Mas Edis, sembuh Ada itu yang salah pemilihan diagnosa Tuhan. kok. Banyak dokter yang salah diagnosa. Coba datanya mana? Datanya antara dokter Islam sama Kristen kalau ngasih obatnya agak sama. Bukan masalah dokter Islam atau Kristen, sesama dua dokter saja itu udah beda, diagnosanya bisa Anda beda. tadi mengkritik karena nama dokternya Muhammad katanya. Dia iya karena Berarti nama Anda dokter seolah-olah mengatakan kalau dokternya itu Islam, obatnya beda sama Kristen. Coba datanya mana? Begini Pak Ustadz, begini. Pertama-tama ya, walaupun Ya, demikian, kalau ada lalat masuk, lalat ijo tuh, lalat ijo masuk ke ini, ke air kita, saya jamin Pak Ustadz nggak bakal mau minum. Saya jamin. Saya data ada Mas Edi. Sampai mana Iya datanya? bukan, tapi pada Coba gini, prakteknya cari nggak akan dokter berani minum Kristen lah. yang menolak Orang lalatnya lalat kok, membawa penyakit lah Pak Ustadz. Nah, cari data, jangan hanya pakai pikiran pribadi Mas Edi. Kita pakai data sampai Oke lah. cari dokter Kristen. Tapi kalau kita yang lanjut-lanjut nanti nggak menolak usah ini, Pak pendidikan Ustadz. dokter ini. Gimana? Gini, kalau kita lanjut-lanjut tidak usai. Bagaimana kita lanjutkan seri berikutnya? Apa temanya? Ya besok kita pilih lagi lah. Kan bisa inbok-inbokan. Oke, siap. Oke, jadi begitu Pak Ustadz ya. Kalau ada Oke. kata-kata yang jikalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, jikalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Demikian Pak Ustadz. Siap. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke. Baik, ya itulah teman-teman ya. Diskusi kita. Sampai ketemu lagi teman-teman. Mari kita mau lanjut ngobrol dengan teman-teman Kristen atau bagaimana? Kita Ini putuskan dulu gimana ya cara Ustadz ya. memutuskannya ini? Oke, sebentar saya putuskan. Oke. Jurnal dijawab sama celotehan, saudara. Gimana ini? Langsung pamit kena jurnal dia. Langsung pamit, saudara. Ya, data kita itu banyak. Setiap ngomong kullu ma kharaja min lisani Edis. Ya, setiap lafaz atau kalimat yang keluar dari lisan Edis, kita pakai data jawabnya. Itu Islam, pakai data kita jawabnya itu. Bukan tafsiran pribadi, bukan. Kalau mau membahas makna aligoris, yang punya itu cuma Islam, yaitu kitab Balaghah namanya. Balaghah, ada majas mursal. Banyak gitu loh, banyak. Kita banyak. Saya belum mengeluarkan yang Balaghah tadi karena Edis, aduh rujukannya gak ada sama sekali, saudara. Mana ini rujukannya Edis ini? Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya rokoknya sudah habis. Ini sampai habis 1 bungkus rokok ini lawan Edis ini. Jadi saya mau beli rokok dulu. Kita pamit dulu, ketemu insya Allah besok lagi insya Allah. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah semangat, yang sudah memberikan support. Semoga Allah mengganti dengan jauh lebih baik, lebih berkah, lebih manfaat fid dunya wal akhirah. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.